Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuda Pramukti, mahasiswa FTK UNAS, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS, testing dan implementasi sistem informasi. Langsung saja ke soal yang pertama. Apakah definisi dari istilah pengujian? Testing atau pengujian adalah sebuah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan, atau defects or error atau bugs, dan mengevaluasi fitur-fitur dari entitas sebuah software. Sedangkan testing menurut para ahli, yaitu menurut Myers pada tahun 1979, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Lalu menurut Herzl pada 1983 revisinya, testing adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian. Sebutkan dan jelaskan. Dua hal utama yang dilakukan pada saat akan melakukan testing atau pengujian yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah verifikasi. Verifikasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan saat menentukan spesifikasi perangkat lunak. Istilahnya seperti are we building the product right? Apakah kita membangun produknya dengan baik atau dengan benar? Lalu ada validasi, yaitu proses mengevaluasi suatu sistem komponen dan pada akhirnya atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Atau istilahnya are we building the right product? Sama. Lanjut ke soal nomor 3. Kita mengenal beberapa tipe pengembangan sistem. Coba saudara sebutkan dan ada berapa tipe dalam pengembangan sistem. Lalu saudara jelaskan termasuk karakteristik dan juga siasat pengujiannya. Tipe pengembangan sistem ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pengembangan sistem biasa atau karakteristik. Menggunakan metodologi pengembangan sistem, user mengetahui pengembangan menentukan struktur. Siasat pengujiannya, pengujian dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan untuk menguji struktur dan fungsinya. Lalu yang kedua ada pengembangan iteratif atau prototyping atau case. Karakteristiknya requirement tidak diketahui. Struktur didefinisikan di awal pengembangan. Lalu syarat pengujiannya, verifikasi alat bantu case yang digunakan verifikasi yaitu kebutuhan tiap prototype menguji fungsionalitasnya. Yang ketiga adalah pembayaran sistem karakteristik, yaitu memodifikasi struktur. Siasat pengujiannya menguji struktur mengeluarkan metode kerja yang terbaik dengan memerlukan pengujian regresi. Lalu yang keempat ada kontrak atau pembelian software karakteristik, yaitu struktur tidak dapat diketahui banyak terjadi defect. Fungsionalitasnya juga tercantum dalam dokumen, terdapat berbagai dokumen. Siasat pengujiannya yaitu verifikasi fungsi yang diperlukan, pengujian fungsionalitas, pengujian di dalam lingkungan kerja. Lanjut ke soal nomor 4. Apakah ini maksud dari proses verifikasi dan validasi? Jelaskan. Verifikasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk berdasarkan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan perangkat lunak. Sedangkan validasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Apakah tujuan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi? Tujuan melakukan verifikasi dan validasi adalah yang pertama, verifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, hal ini bukan berarti benar-benar bebas dari kekurangan. Yang ketiga, harus cukup baik untuk tujuan penggunanya dan tipe dari penggunaannya, dan juga akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Lanjut ke nomor 5. Coba jelaskan saran-saran dan prinsip pengujian. Saran dan prinsip pengujian adalah sebagai berikut. Pengujian adalah sebuah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum ditemukan sebelumnya. Lalu pengujian yang sukses adalah pengujian yang melakukan semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Adanya pengujian pattern itu apa?
Kemudian perangkat lunak dilakukan bukan hanya untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak saja, tetapi juga untuk dapat menemukan data uji yang dapat menemukan kesalahan secara lebih teliti agar menjadi lebih baik. Lanjut ke soal nomor 6. Ketika akan melakukan pengujian, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Sebutkan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menspesifikasikan kebutuhan atau requirement produk dalam bentuk yang dapat diukur, quantifiable, jauh sebelum pengujian dimulai. Yang kedua adalah menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, memahami penggunaan perangkat lunak dan membuat profil dari tiap kategori pengguna. Yang keempat, membuat rencana pengujian yang menekankan pada rapid cycle testing. Yang kelima, membuat perangkat lunak robust yang dapat menguji dirinya sendiri. Yang keenam, menggunakan format technical review sebagai penyaring sebelum pengujian dilakukan. Yang ketujuh, menggunakan format technical review untuk menilai strategi pengujian dan kasus ujinya. Dan yang kedelapan adalah mengembangkan rancangan peningkatan berlanjut untuk proses pengujiannya. Lanjut ke soal nomor 7. Sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian. Faktor-faktor pengujian ada banyak. Di antaranya yaitu reliability, authorization, file integrity, audit trail, continuity of processing, service level, access control, methodology, correctness, ease of use, maintainable, portable, coupling, performance, dan ease of operation. Apa saja yang termasuk dalam tingkatan pengujian? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang ada 3 tingkatan pengujian. Yang pertama adalah pengujian unit. Pengujian unit adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan detail perangkat lunak. Pada umumnya, pengujian ini dilakukan secara white box dan source code based testing dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur kendali modul untuk meyakinkan kelengkapan cakupan dan deteksi maksimum kesalahan. Lalu yang kedua ada pengujian regresi. Pengujian regresi adalah pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan awal perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk melakukan kesalahan atau menemukan antar modul. Pengujian ini juga umumnya dilakukan oleh pengembang sendiri atau dilakukan antar pengembang. Pada umumnya, penguji ini dilakukan secara white box dan black box. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu pengujian sistem. Pengujian sistem adalah pengujian yang dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Pengujian ini umumnya dilakukan oleh pengembang bersamaan dengan perangkat lunak pengembang lainnya. Karena pengujian dilakukan berhubungan dengan elemen lain perangkat lunak, pengujian ini dilakukan untuk mensimulasikan data salah atau data yang berpotensi salah pada antar perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan secara black box dan specification based testing. Urutannya, pengujian ini dituangkan dalam perencanaan pengujian, yaitu dengan mendefinisikan prosedur pengujian yang kemudian dilakukan dengan menentukan data ujinya. Sekian jawaban dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.